Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang bisa melaksanakan sholat khusyuk dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, aku berikan hadiah rida ini. Sudah disiapkan oleh Nabi, taruh di depannya. Maka kemudian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengangkat tangannya, aku ya Rasulullah, silahkan sholat dari awal sampai akhir khusyuk, nggak memikirkan kecuali terkait dengan Allah. Sampai ketika mau salam, terlintas dalam pikirannya, ya Allah, andai kata yang dijadikan hadiah itu bukan rida itu, tapi rida yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Sehingga begitu salam ditanya oleh Nabi, gimana? Khusyuk? Sudah khusyuk engkau dalam sholatmu semuanya? Berarti tidak, Rasulullah, terpikirkan olehku seperti tadi yang saya ceritakan. Itu Imam Ali, sekelas Imam Ali, bagaimana dan kita? Nah, oleh karenanya ada jalan satu, sholat kita pasti diterima, ya, secara regulasi itu diterima. Kenapa dan kapan? Ketika kita sholat jamaah. Kenapa? Karena orang-orang itu kan berbeda khusyuknya. Ada khusyuknya ketika berdiri, ada khusyuknya ketika ruku, ada khusyuknya ketika sujud. Sehingga kok digabung semua jadi sholat khusyuk yang sempurna. Karenanya Allah terima sholat jamaah itu. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau seumpama dalam sholat tersebut tidak ada yang khusyuk sama sekali, atau kurang khusyuknya, atau ada yang bolong-bolong khusyuknya daripada rukun sholat yang 17 itu setiap rakaatnya, ya, maka katanya Allah tetap akan menerima sholat mereka jikalau mereka ada yang berniat untuk berbuat kebaikan. Kalau seumpama tidak ada satupun di antara mereka, tidak imam, tidak makmum yang berniat untuk berbuat kebaikan, tetap Allah akan menerima mereka, sholat mereka, karena berkumpulnya mereka. Oleh karenanya diceritakan ada satu orang yang istiqomah sholat jamaah. Kita kadang-kadang heran ya kalau melihat ada seseorang yang sholat itu sendirian, itu heran. Kok bisa sholat sendirian gitu? Rugi besar. Kenapa? Karena tidak mungkin kita itu sholat khusyuk walaupun dalam 2 rakaat itu susah sekali. Sehingga harapan kita satu-satunya untuk diterima sholat kita itu dengan cara jamaah. Bahkan kita berani membayar untuk supaya orang itu mau sholat jamaah sama kita. Nah, tapi kalau sudah orang itu kemudian sholat sendirian tapi dia merasa puas, itu sesuatu yang kurang dalam hatinya. Nah, ini contohnya. Ada seseorang yang ahli istiqomah sholat jamaah. Suatu waktu dia kedatangan tamu. Masalahnya dia tidak beristri, dia tidak punya anak, sehingga dia melaksanakan semua aktivitasnya sendiri. Tatkala kedatangan tamu, dia masak, dia menyiapkan, dia melayani, ya, dia yang menyiapkan segala-galanya untuk menghormat tamu itu. Ternyata setelah tamu itu makan di rumahnya, selesai, dia cepat ke masjid untuk sholat jamaah. Ternyata di masjid yang biasa dia sholat jamaah itu ternyata sudah selesai. Akhirnya dia pindah ke masjid yang lainnya, sudah selesai. Pindah lagi masjid satunya, sudah selesai. Sampai ke masjid-masjid semuanya itu sudah selesai. Akhirnya apa? Dia menyesal. Dia cari orang yang mau sholat sama dia, tidak ada. Maka kemudian sebagai gantinya dia sholat sebanyak 27 kali sholat isya. 27 kali. Setelah 27 kali sholat isya, kecapean, dia ketiduran. Waktu dia tidur, dia bermimpi teman-teman yang biasa sholat jamaah bersama dia itu berada di depan, naik kuda semuanya, sementara dia naik keledai di belakang, ketinggalan. Hanya dia panggil teman-temannya, teman-temanku, tunggu aku, tunggu aku. Apa katanya dia? Kami tidak bisa menunggu kamu karena kamu beda bersama dengan kami. Kenapa? Karena kamu gak sholat jamaah. Tapi kan aku sudah sholat isya sebanyak 27 kali. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad bahwasanya sholat jamaah itu perbandingannya dengan sholat sendirian seperti perbandingan 27 kali sholat sendirian. Aku sudah sholat isya sampai 27 kali. Maka dijawab oleh mereka, iya benar, kamu sudah sholat 27 kali, tapi kamu tidak mendengarkan langsung takbiratul ihram bersama imam. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Jadi intinya sholat jamaah itu dalam takbiratul ihram bersama imam. Bagaimana itu? Wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali akibal imami. Jadi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, langsung kita mengatakan Allahu Akbar. Itu intinya sholat jamaah.